Selamat pagi Bapak Ibu, terutama rekan-rekan guru seperjuangan saya di seluruh tanah air, khususnya untuk calon guru penggerak dan guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Kristanti Dewi. Saya yang akan berperan sebagai supervisor dan juga rekan-rekan saya. Saya Juwana sebagai kunci. Dan saya Imas sebagai coach. Saya Mulyadi sebagai kameramen. Kami akan melaksanakan coaching dan juga observasi dari supervisor untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Saya senang hari ini bisa bertemu dengan Bu Nyimas. Jadi begini Bu Nyimas, saya ingin membantu Bu Nyimas dalam peningkatan keterampilan coachingnya. Nah, jadi nanti terkait dengan kegiatan kita itu nanti sesuai dengan prosedur kita dapat bekerja sama ya. Saya mendukung Bu Nyimas dan Bu Nyimas bisa melaksanakan proses coachingnya nanti dengan baik dan lancar. Nah, jadi baik, nanti saya akan fokus pada observasi saya waktu Bu Nyimas nanti melakukan proses coaching dengan Ibu Nyimas. Jadi Bu Nyimas kira-kira sudah berapa persen persiapannya untuk coaching hari ini? Insya Allah saya siap Bu. 100% siap ya? Luar biasa, bagus sekali ya. Kira-kira nih, apa saja yang dipersiapkan hari ini? Saya mempersiapkan diri dalam hal coaching sebagai coach terutama Bu ya, untuk meningkatkan kompetensi saya di bidang kompetensi Bu ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, lalu kehadiran penuh, dan terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik sekali ya, lengkap sekali persiapannya. Jadi kira-kira ini Bu Nyimas, ada nggak tantangan yang dihadapi selama persiapan ini? Alhamdulillah enggak Bu. Jadi sudah 100% benar-benar ini ya, sudah mantap ya. Insya Allah Bu. Iya. Nah, kira-kira ini sudah siap belum dari rekan Ibu Nyimas yang akan bercoaching hari ini? Siap Bu, kami siap berdua Bu. Kira-kira sudah siap. Jadi kalau Bu Nyimas sendiri kira-kira dalam kegiatan coaching kali ini itu kompetensi apa yang ingin ditingkatkan, baik itu dari Ibu Nyimas sebagai coachnya maupun rekan Ibu sebagai coachnya? Saya ingin meningkatkan dalam hal pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan juga kehadiran penuh, dan juga saya juga ingin menggunakan secara aktif. Bagus sekali ya Bu Nyimas. Jadi saya juga sudah mempersiapkan rubrik pengamatan saya yang nanti akan saya berikan laporannya kepada Ibu Nyimas ya. Jadi nanti Ibu Nyimas bisa mengevaluasi diri dan refleksi ya, sampai sejauh mana tingkat kompetensi Ibu di dalam melakukan kegiatan coaching. Nah, nanti bisa menerapkan di sekolah maupun di lingkungan rekan-rekan guru ya. Siap Bu. Jadi ini sudah saya catat. Jadi nanti tinggal kita melaksanakan bertahap ya. Saya yakin dan saya percaya pasti Bu Nyimas nanti mampu menyelesaikan dengan baik, mampu bekerja sama dengan coach dengan solid ya. Nah, jadi kalau kita sudah siap, kira-kira masih ada yang ingin Ibu sampaikan atau tanyakan nggak dari persiapan ini? Untuk saat ini tidak ada Bu, saya sudah jelas. Sudah jelas ya? Iya. Jadi udah siap ya? Insya Allah Bu. Ya, bisa kita mulai? Bisa Bu. Nah, silakan Ibu persiapkan diri dulu dengan rekan Ibu yang akan jadi coachnya ya. Baik, saya permisi Bu ya. Iya, silakan. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih ya sudah datang. Bu Dewi, kenalkan ini Kakak.
Saya ini sebagai coaching dan ini adalah Dewi yang nanti akan baiklah. Bapak kita langsung aja ya Pak. Ya, saya dengar Bapak ada masalah ya. Iya betul. Jadi beberapa hari yang lalu ya, saya ini kan mengajar nih di kelas 8. Nah, siswa yang saya ajarin itu kan ada 30 siswa. Nah, setelah itu di akhir proses pembelajaran tentunya kami mengadakan sebuah penilaian Bu, yaitu saya membuat apa itu namanya tugas siswa itu ada mereka itu membuat proyek menggambar grafis persamaan garis. Namun dari akhir kegiatan waktu pembelajaran yang saya lakukan itu kemudian hanya 32 siswa yang kemudian mereka itu mengerjakan. Nah inilah ya kadang-kadang saya itu menjadi bingung ya di awal tadi kegiatan proses pembelajaran itu kan siswanya hadir semua, namun ketika selesai dalam sebuah kegiatan proses pembelajaran itu yang 2 orang ini yang kemudian saya rekap tidak mengumpulkan sesuatu, sehingga saya ini kan kemudian bertanya-tanya ini kenapa ya kok saya kok seperti itu. Jadi saya hadir kepada ibu untuk namanya bagaimana nama saya ini selanjutnya. Ini saya. Baiklah Pak, jadi memang permasalahannya adalah tentang murid ya. Iya, yang betul. urusan ada 5 anak ya dan Iya betul. Ya. Jadi ketika Bapak ternyata hadir. Aduh, betul lagi. Jadi tadi ya, apa itu namanya tugasnya juga sudah saya kirim, tapi ternyata memang 5 orang inilah yang kemudian tidak ada. Jadi diperiksa lagi ternyata memang benar-benar jadi memang kita kan namanya guru punya harapan Pak ya. Ya. Kita harus ada kita dan mengumpulkan dengan baik, tapi ternyata pada kenyataannya ada 5 anak yang belum mengumpulkan. Dan harapan artinya harapan itu dari Bapak itu ada yang mencapai nih, ya. Iya. Nah, jadi mana nih maksudnya? Saya Bapak itu setidaknya ada nggak harapan lagi setidaknya kita 5 anak ini? Kalau memang masih ada harapan, apa harapannya? Sebenarnya sih ya, saya itu menginginkan siswa saya itu kemudian bisa berpartisipasi semuanya lah. Artinya jangan sampai kemudian penilaian itu ada beberapa anak yang tidak mendapatkan tidak mendapatkan haknya gitu ya. Jadi saya ingin semuanya itu bisa namanya itulah ambil dalam perjuangan saya. Nah sejauh ini kalau itu apa ya ada sebuah keinginan ya Bu ya, kalau bisa diambil keinginan itu apa Bu, keinginan saya itu pengen ini ya mengkomunikasikan ya Bu ya, mengkomunikasikan ke wali kelasnya sebenarnya itu, mengkomunikasikan ke wali kelasnya nama-nama anak ini, orang-orang anak tadi saya sampaikan agar kemudian ini misalnya nanti dari wali kelas bisa menyampaikan sebelum paguyuban kelas, sehingga kemudian yang nanti kemudian kita diingatkan oleh orang tuanya, sehingga kemudian mereka bisa melaksanakan di rumah. Itu sih. Jadi tetap ada harapan dari Bapak untuk anak tersebut mengumpulkan nih. Oke, dan Bapak sudah terpikir untuk WA ya? WA menyampaikan ke wali kelas atau langsung ke wali kelasnya dulu. ke wali kelasnya Ya. melalui langsung ya? Jadi saya WA ke wali kelasnya, nanti pun mungkin wali kelasnya kan ada grup paguyuban kelas nih, tadi bisa disampaikan. Melalui WA ya? Iya. Pada wali kelasnya. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada wali kelasnya terkait harapan Bapak ini bersama? Tentunya saya ingin menyampaikan terkait dengan ini ya Bu ya, data anak-anak yang belum mengumpulkan tugas ya, agar kemudian segera dikerjakan. Saya nanti boleh ngasih waktu ada waktu ya, besok kan libur nih Bu. Nah
jadi bisa libur sehingga kemudian bisa ada waktu mereka nanti maju lalu mengerjakan. Nah lusa baru kemudian bisa dikumpulkan ke saya gitu, karena ini kerja proyek loh Bu. Jadi saya itu penilaian kalau tidak ada apa namanya ya hasil dari kinerja proyek dan itu akhirnya nanti kan bisa apa ya mengurangi ya kompetensi mereka atau kompetensi pribadi gitu Bu. Baiklah, berarti artinya Bapak memberikan tenggat waktu ya, Ya. toleransi waktu kepada anak tersebut. Jadi harapannya nanti ketika libur besoknya udah kumpul lagi, benar ya Pak ya? Iya betul bisa. Masya Allah. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, artinya Bapak sudah punya solusi dan lalu sudah bagus solusinya itu dengan cara memberitahukan kepada wali kelas. Tapi selain wali kelas nih Pak, ada nggak yang bisa mengingatkan Bapak lagi kira-kira? Siapa ya? Ini Bu, saya punya teman ya Bu ya, Iya. namanya Mulyadi. Mau dibantu oleh Pak Mulyadi, mau suami Bapak lah ya. Rencananya mau kapan nih? Mau kasih tahu Pak Mulyadinya? Mau WA juga secara langsung? Oh, kan ini dulu saya sama Pak Mulyadi itu kan kalau duhur itu kan kita kan biasanya ketemu di masjid. Nah, nanti kami akan saya akan sampaikan ke beliau secara langsung di masjid untuk mengingatkan beliau, mengingatkan saya terkait dengan kegiatan yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi seperti itu sih Bu, jadi saya akan menyampaikan secara langsung kepada Pak. Oke, tapi kalau nanti sama wali kelasnya mau WA ya Pak ya? Maka rencananya Kalau kepada wali kelas ya dulu lah Bu, tempatnya setelah sholat zuhur akan saya sampaikan kepada wali kelas agar kemudian nantinya bisa ditindaklanjuti ke grup wali ke grup keguruan kelasnya ya Bu ya, agar kemudian bisa ikut nih. Jadi di usaha itu kegiatan untuk proyek dan proyek matematika itu bisa dikumpulkan ke saya. baiklah, berarti itu jadi ada harapan. Iya betul. Kalau begitu Pak, saya doakan semoga berhasil ya rencana ini. Nantinya rencana ini kan mau sudah direalisasikan dan nanti kalau rencana ini sudah direalisasikan, Bapak bisa bertemu lagi dengan saya. Hasil nggak rencana ini untuk atau mungkin ada rencana lain Bapak? Jadi Kalau sejauh ini Bu, karena baru ke apa ya yang saya lihat baru 5 orang, saya mencoba untuk saya lakukan hal ini dulu ya Bu ya. Oke. Saya lakukan ini dulu dan saya yakin kok siswa saya itu mungkin nantinya ada waktu lebih lama untuk mereka kembali dulu, mudah-mudahan bisa dikejar, bisa dikerjakan. Oke, kita udah masuk di akhir sesi coaching ya Pak ya. Jadi saya harapkan nanti Bapak apa yang Bapak harapkan dari kesempatan yang sudah dikatakan? Tadi awal-awal ya Bu ya, saya merasakan galau ya Bu ya, galau, bingung ya terkait dengan persoalan yang saya hadapi ya Bu ya. Namun ketika saya kemudian menyampaikan ya kepada Ibu Humas, seperti ada koneksi ya Bu ya, di antara ya pikiran-pikiran itu terkoneksi ya hasilnya. Oke. Kemudian saya merasa fokus dengan ini. Oke, kita udah masuk di akhir sesi, udah azan. Jadi kita break dulu. Minggu depan, insya Allah nanti saya tanya lagi Pak ya, apakah berhasil atau tidak, atau mungkin nanti Bapak ada waktu, Bapak boleh kesini ya. Oke, terima kasih ya. Ya selamat ya, juga yang terima kasih ya udah mau berbagi cerita. Iya, Oke, selamat pagi ya Pak. selamat pagi Bu. Nah Ibu Nyimas, sudah selesai coaching ini, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, saya lega sudah selesai melakukan supervisi. Kira-kira menurut Ibu Nyimas sudah berapa persen perolehannya dari tingkat keberhasilannya ini? Saat ini sih saya kira sudah 70% Bu. Ya. Ayo. Apa alasan Bu Nyimas merasa demikian? Saya rasa tadi saya terlihat deg-degan kali Bu ya, Deg-degan, ya. karena memang biasanya kan saya melakukan coaching tanpa diawasi, tanpa dilihat Bu ya. Tiba-tiba ada Ibu sebagai supervisor saya mengawasi saya, jadi agak deg-degan gitu Bu. Jadi terbatas gitu
gitu ya, kita mau ngomong apa itu jadi buyar gitu ya kadang-kadang ya. Iya benar Bu. Iya. Nah ini Bu Nyimas, saya mau menyampaikan beberapa catatan ya dari pengamatan saya, hasil observasi saya tadi waktu Bu Nyimas melakukan coaching ya. Iya, Bu. Dengan rekan Ibu Nyimas. Siapa tadi namanya? Namanya Pak Haryono Bu. Oh, ngajar di mana Bapak itu? Itu kan teman kita yang lama Bu, Ibu sudah lupa. Oh iya iya. Oh iya yang CGP kelas. Iya yang dulu. Oh itu. Makanya tadi saya kenalin lagi kok ibu kayaknya nggak kenal gitu Iya, ya. makanya bingung kayak familiar gitu wajahnya tapi Iya. nggak pernah ketemu gitu ya. Mungkin pernah ini kali satu CGP di Jawa. Iya kali ya. Iya. Karena kan wajahnya itu tuh kayaknya hampir-hampir banyak yang mirip. gitu. Iya, memang wajahnya pasaran Bu. Iya. Nggak apa-apa. Jadi kita lanjut ya Bu Nyimas ya. Nah, kalau saya boleh berbagi nih hasil pengamatan saya itu, saya melihat Bu Nyimas itu sudah runtut sekali ya. Jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus menjadi pendengar yang aktif, terus sangat baik sikapnya itu, performanya itu ya, sudah sesuai dengan standar. Nah, kalau Bu Nyimas sendiri, menurut Bu Nyimas itu udah runtut belum? Kalau untuk kitanya saya udah merasa runtut Bu. Hanya tadi saya merasa kurang karena saya agak deg-degan dilihat ibu terus. Oh iya ya. Jadinya saya merasa kurang optimal pada saat ini Bu. Ya, tapi kalau tadi saya mengatakan Ibu Nyimas ini sudah runtut sekali gitu, kira-kira Bu itu senang nggak dengarnya? Senang sekali Bu. Senang sekali ya, Alhamdulillah. pastilah semua orang ya. Nah, saya juga senang tadi itu mendengar ketika proses coaching berlangsung tadi Bu Nyimas itu ceritanya ini kan Pak Haryono tadi itu seperti sebenarnya curhat ya, sharing berbagi masalahnya tadi. Nah, itu Bu Nyimas tidak ada saya kedengaran itu seperti menyalahkan gitu. Oh, nah, ini karena Pak Haryono ini terlalu begini, sebenarnya terlalu begini, terlalu itu nggak ada. Jadi saya melihatnya Bu Nyimas itu benar-benar menjadi seorang kayak motivator ya, memberi masukan, terus menyemangati, tapi tidak ada kesan menghakimi akan kesalahannya Pak Har. Nah itu yang bagus Bu Nyimas, dari seorang coach itu yang bagus. Nah saya juga itu suami saya itu kan juga coach juga, tapi dalam bidang olahraga ya. Beda kalau coaching seperti ini, persoalan ini beda ya. Jadi kalau coaching di olahraga itu juga beda. Jadi saya melihat juga suami saya itu tidak ada kesan menyalahkan atlet-atletnya. Jadi sudah nggak apa-apa, maju terus, pokoknya fokus pada poin. Nah, seperti itulah yang saya lihat dari Bu Nyimas tadi ya. Memang kalau kita sebagai coaching seperti yang Ibu sudah sampaikan juga kepada kami semua kan, bahwa kita harus berpikiran terbuka. Iya. Kita nggak boleh lepas dari kita nggak boleh berasumsi atau memiliki judgement terhadap coaching kita. Iya. Karena itu akan bisa merusak pendapat dia nantinya. Nanti dia membuat dia nggak nyaman juga kan Bu ya? Iya benar. Pastinya itu coachingnya jadi tidak nyaman dengan kita. Padahal kan terjadi coaching ini itu kan karena lawan bicara itu merasa nyaman dengan kita, Iya. makanya dia itu datang kepada kita. Nah, Bu Nyimas untuk selanjutnya ini untuk memperbaiki, meningkatkan lagi kemampuan atau performa dari Bu Nyimas, katakanlah kompetensi dan melakukan coaching itu. Langkah konkret apa yang akan Ibu Nyimas ambil setelah ini? Oke. Untuk saat ini Bu, saya akan banyak latihan lagi Bu dalam hal coaching, terutama ketika saya menghadapi kamera Bu. Biasanya ini saya, apalagi ada supervisor Bu, saya tuh deg-degan Bu. Iya. Jadinya yang tadinya saya santai Bu, jadi agak tegang kayak gitu Bu. Padahal kita ini kan teman sendiri ya. Iya Bu, tapi lain Bu ya. Iya. Karena Ibu sekarang sebagai supervisor saya, jadi rasanya aduh senior saya ini kayak Iya. gitu. Tapi saya alhamdulillah Bu, terima kasih atas supervisi dari Ibu. Iya. Saya sangat senang disupervisi oleh Ibu. Ini merupakan pengalaman saya yang baik, dan nantinya dari pengalaman ini saya akan terus berlatih untuk lebih baik lagi. Ya, amin. Semoga tercapai ya itu nanti ke depannya keberhasilan dan kesuksesannya. Nah, itu langkah yang sangat baik, sangat bagus sekali ya. Komitmen tadi untuk melakukan perbaikan lagi ke depannya ya. Jadi
untuk catatan hasil observasi saya ini nanti akan saya serahkan ke Ibu Nyimas sebagai referensi untuk perbaikan lagi, juga untuk saya sendiri ya. Pastinya saya juga akan nanti suatu saat akan menghadapi peristiwa-peristiwa dan akan melakukan coaching ya. Nah, terima kasih Bu Nyimas untuk kerjasamanya hari ini ya. Terima kasih, sampaikan salam saya kepada Pak Haryono ya. Iya, insya Allah Bu. Maaf kalau saya ada salah kata. Iya. Tadi beliau sempat ngobrol Bu, mau minta nomor HP. Oh iya, nanti bisa saya beri ya. Oke. Nanti kita bisa bekerja sama di kesempatan yang lain. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Selamat malam.